Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu malam Sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru," ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus mengajar
dan mengusir roh jahat di rumah ibadat di Kapernaum. Lihatlah, roh jahat berani merasuki orang di rumah ibadat, menyerang di tempat beribadah. Hal ini suatu peringatan bagi kita, bahwa di rumah ibadat atau gereja, jika pikiran kita menerawang tidak fokus pada Tuhan, maka roh jahat atau setan atau iblis bisa masuk ke dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, medan peperangan rohani melawan roh jahat atau setan atau iblis berpusat pada pikiran kita, yang mau dikuasainya agar dapat mengendalikan diri kita secara keseluruhan. Memang celah pertama yang menjadi pintu masuk roh jahat atau setan atau iblis adalah panca indera mata, telinga, lidah, hidung, dan indera praba yakni kulit, yang amat sangat mempengaruhi keinginan. Pikiran berfungsi menganalisa keinginan, apakah dituruti ataukah ditolak. Proses menganalisa inilah menjadi pertempuran sengit antara pikiran yang bersumber dari kebenaran Tuhan dengan pikiran yang bersumber dari duniawi yang didalangi oleh roh jahat atau setan atau iblis. Itu sebabnya firman Tuhan menasihati, pertama, pembaharuan pikiran. Efesus pasal 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Masih banyak orang mengandalkan pikiran yang diperoleh dari dunia, dan dari pengalaman hidup sebelumnya, atau dari pengalaman hidup leluhurnya. Cilakanya menempatkan pikiran tersebut sebagai kebenaran yang menjadi fokus utama, atau menjadi pedoman hidupnya. Firman Tuhan mengingatkan hal ini tidak boleh menguasai pikiran kita. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kedua, pikiran kita dikuasai pikiran Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, jika pikiran fokus pada pengetahuan saja, tetapi tidak fokus pada pikiran Tuhan, maka timbul keangkuhan mengandalkan pengetahuan dan pengertian sendiri. Ahli Taurat, orang Farisi mengandalkan pengetahuan hukum Taurat berdasarkan pengertian atau pemahaman sendiri, dan tidak fokus pada pikiran Allah. Orang-orang bijak mengandalkan filsafat dunia. Begitu juga orang-orang pintar mengandalkan pengetahuan dunia. Tidaklah heran bila orang-orang Yahudi mendengar pengajaran Yesus menjadi takjub, sebab pengajarannya diurapi oleh kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan bukan hanya nampak pada pengajaran yang disampaikan Yesus, tetapi nampak juga saat Yesus mengusir roh jahat yang merasuki seseorang di rumah ibadat ayat 23-26. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita umat Kristiani diurapi oleh kuasa Tuhan ketika memberitakan Injil, mengajar, dan melakukan mukjizat penyembuhan penyakit dan pelepasan roh jahat atau setan atau iblis? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan mengatakan bahwa Kisah pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Orang yang percaya. Maksudnya adalah orang yang berserah dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Allah. Orang yang percaya bukanlah orang yang mengaku percaya cuma di mulut saja, tetapi pikiran, hati, dan perbuatannya justru bertentangan dengan Tuhan Allah. Jadi, kuasa Tuhan diberikan kepada setiap orang yang sungguh sepenuh hati fokus kepada Tuhan dan menjalani hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kuasa Tuhan diberikan ketika kita sedang melakukan perintah-Nya untuk mengajar, memberitakan Injil, dan berbuat kebaikan sesuai Tuhan kehendaki. Yesus diutus Bapa untuk memberitakan Injil dan melakukan perbuatan mukjizat. Adalah salah jika kita tidak disuruh Tuhan, tetapi melakukan penginjilan, pengajaran, perbuatan berdasarkan keinginan pribadi. Kita tidak usah pusing memikirkan gimana cara mengetahui kita diutus atau tidak diutus Tuhan. Kita fokus saja menjalani hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan yang bisa kita ketahui dari firman Tuhan di Alkitab. Dari situ, kita semakin peka mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya dan lewat relasi intim bersekutu dengannya karena kita menyerahkan pikiran dan hati kita dikuasai Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Kunci utama adalah percaya dalam arti mempercayai segenap hidup kita diatur dan dikuasai Tuhan. Kuasa Tuhan akan diberikan Tuhan bila kita dengan segenap pikiran dan segenap hati serta melakukan perbuatan kasih kepada orang lain sesuai perintah-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.